Gue muafak. Pagi ini sama seperti aktivitas gue biasanya. Berpendidikan di bangku sekolah. Zaman sekarang adalah zaman sangat maju teknologinya. Makanya gue ambil jurusan IPA. Karena di IPA ada fisika yang di dalamnya banyak ilmu dasar yang berhubungan dengan perkembangan teknologi. Berpendidikan memang nomor satu buat gue. Karena pentingnya buat masa depan gue juga. Tapi lihat, zaman sekarang yang kualitas SDM menurun menurut gue, entah teknologi juga yang mempengaruhinya. Anak-anak muda zaman sekarang banyak sekali yang kecenderungan main game. Kadang ini sih yang buat gue khawatir sama generasi bangsa. Sekolah dibuat mainan, jarang masuk, malas-malasan, berani melawan guru, dan bahkan tidak mau sekolah. Hal ini merupakan perbuatan yang kurang baik yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pelajar. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Gimana sih Din? Susah banget ya? Iya. Kita tanya ke lapor aja. Dia kan ahli fisika ya. Woi Pak, Pak, Ya, kenapa? kamu tahu nggak sih gimana caranya nyelesain ini tentang gaya angkat pesawat? Oh, memang gampang. Kita lihat aja dari sininya. Ini ada P1 sama P2. Misal kalau P1-nya lebih besar, maka pesawatnya itu turun. Kan kalau ini kan di soal yang ditanyakan itu P2 lebih besar, maka pesawat itu terangkat. Ya, benar Pak. Berarti ini jawabannya yang D ya Pak? Ya, benar. Benar sekali. ngomong tentang pesawat, kamu tuh nggak pernah dulu yang ngomongin teori keretakan pada sayap pesawat? Dunia masih. Oh, yang presiden ketiga itu ya? Bener banget tuh. Oh, yang itu. Pernah dengar sih. Kayaknya seru sih kalau kita lebih mengenal lagi Pak Habibie. Nah, itu bagus tuh. Aku kan nih adik IT nih. Iya. Ya. Bagaimana kalau kita lebih mengenal Pak Habibie itu siapa? Oke. Oke? Gaskan. Oke? Gaskan. Gaskan. Nah, ini nih. Aku udah nyiapin nih tentang biografi dari Pak Habibie. Mau kenal kan? Iya. Ya kan? Iya, pasti dong. Pasti kan? Iya Pak. Nah, ini nih biografi of B.J. Habibie atau Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Habibie, friend. Kenapa sih yang mau kita bahas? Materinya ya. Nih, aku udah nyiapin banyak. Ada 5. Apa aja Hil? Nah, yang pertama itu ada biografi B.J. Habibie. Biografinya itu mencakup nama, umur, keluarga, dan kapan beliau wafat. Materi yang kedua itu ada pendidikan dan karir beliau. Materi yang dibahas di sini ada riwayat pendidikan dan karir beliau. Lanjut materi yang ketiga yaitu masa kepresidenan. Nah, di materi ini kita akan bahas perjalanan singkat tentang masa kepresidenan beliau sewaktu menjabat menjadi presiden. Nah, lanjut ke materi yang keempat. Materi keempat kita akan bahas peran Habibie terhadap Indonesia. Meliputi apa aja sih jasa-jasa beliau terhadap Indonesia. Lalu ke materi yang terakhir yaitu keteladanan yang bisa diambil dari
B.J. Habibie ini. Pastinya banyak banget ya ketua dana ya. Iya dong. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu biografi Pak B.J. Habibie. Yaudah langsung aja yuk, aku udah biasa kan. Nah, ayo Hil. Ya, langsung aja ya. Yang pertama, nama beliau. Nah, beliau itu Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie Frank. Kita biasa kenalnya B.J. Habibie ya. Iya. Oh iya, kalian tahu nggak Frank itu apa? Frank. Siapa? Nggak tahu sih. Jadi gini, Frank itu singkatnya penghargaan yang diberikan kepada insinyur teknik yang karyanya itu bikin dunia teknik itu makin maju. Oh. Hebat Makanan banget banget ya? Iya. Hebat banget pasti makan. Pastinya lah. Nah, Oke, yang kedua itu tempat tanggal lahir beliau. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Artinya beliau itu lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. iya. Tapi udah hebat banget ya. Iya, beliau udah hebat banget, banyak prestasinya. Lalu yang ketiga, nama ayah beliau. Ayah beliau namanya Alwi Abdul Jalil. Terus beliau itu namanya R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. R.A. itu kalian tahu nggak kepanjangan R.A. itu apa? Ayah Kartini bukan sih? Iya benar banget tuh, benar banget. Artinya beliau ini keturunan dari orang yang punya kedudukan tinggi pada masa itu. Lalu yang keempat istri beliau menikah dengan Basri Ainun Besari. Ibu Ainun, kalian tahu kan filmnya yang kedua itu ya? Iya, Ibu iya, Ainun. iya. Nah ya itu. Lalu anak beliau punya dua anak laki-laki semua, namanya Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie. Lalu yang terakhir, beliau wafat pada tanggal 11 September 2019 di RSPAD Gatot Subroto pada pukul 6:05. Istri banget ya Indonesia. Langsung kehilangan. Tokoh yang hebat, tokoh yang hebat. Nah, di sini aku juga udah nyiapin fotonya nih, foto dari keluarga Pak Habibie. Dan lihat yang sebelah kiri ini, yang depan dulu. Yang depan ini Pak Habibie sama istri beliau, Bu Ainun ya. Nah, terus yang belakang sebelah kiri ini foto, ini anak pertama beliau atau Kak Ilham Akbar Habibie. Nah, yang paling kanan ini anak yang kedua beliau, yaitu Kak Tarek Kemal Habibie. Nah, ini yang di sampingnya itu istrinya. Gagah-gagah kan anak Pak Habibie? Kamu teman-teman. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu apa sih? Pendidikan dan karir beliau. Langsung aja ya. Pendidikan beliau tahun 54 beliau belajar di Keilmuan Teknik Mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung. Kita kenalnya sekarang ITB, kalian tahu ITB kan? Iya, itu Oh, di situ Teknologi Bandung. kampus favorit banget ya. Iya, pastinya. Lalu pada tahun 55 sampai 65 beliau melanjutkan studi teknik penerbangan, di spesialisasinya itu konstruksi pesawat terbang di salah satu universitas di Jerman. Singkatannya itu RWTH. Tapi maaf ya kalau bacanya nggak benar ya, ini soalnya pakai bahasa Jerman. Rhein Westfalen Technik Hochschule di kota Aachen, Jerman Barat. Beliau dapat gelar diploma insinyur pada tahun 60, terus dapat gelar doktor insinyur pada tahun 65. Predikatnya itu semua kumulot, berarti IPK-nya tinggi banget ya kalau di Indonesia. Lanjut ke karir beliau. Banyak orang kan tahunya Pak Habibie itu cuma jadi presiden sama wakil presiden atau cuma bergerak di bidang politik. Padahal karir beliau itu luas banget, nggak cuma di bidang politik. Emang ada lagi? Ada lah yang banyak banget. Khususnya di bidang teknologi nih, beliau banyak menduduki jabatan penting di perusahaan teknologi di Indonesia itu banyak banget. Kamu bisa baca sendiri kan? Ya, Direktur PT Industri Pesawat Terbang. Keren kan? Direktur PT. Keren banget loh. Lanjutku, Menteri Riset dan apa tadi? Riset dan Teknologi RIU. Banyak banget ya ternyata sudah beliau. Iya. Nah, selain karir dan pendidikan beliau, emang Pak Habibie punya karya atau enggak sih? Tentunya pasti harusnya punya dong. Kan? Punya lah, banyak banget nih Banyak karya-karya banget. yang aku bacain ya. Iya. Karya-karya beliau itu diantaranya beliau nemuin teori crack propagation on random. Tahu nggak kalian teori ini? Krek apa sih? Krek patah ya? Cah, Oh, betul iya. banget, berkaitan sama itu sih, deket-deket banget sama itu. Jadi intinya teori ini Pak Habibie itu mengkalkulasi keretakan di pesawat akibat kelelahan untuk
mungkin mesinnya atau apa gitu, jadi bisa meminimalisir kecelakaan pada pesawat. Banyak juga yang karyanya. Banyak tuh di bidang pesawat, jadi kontribusi beliau di bidang dirgantara buat Indonesia itu banyak banget. Nah, tadi kan kita udah bahas apa tadi? Biografi, yang kedua apa? Hari dan pendidikan. Nah, kita langsung lanjut yang ketiga nih, masa presidennya. Masa presiden dari Pak Habibie. Biar apa aja ya? Aku yang menjelasin kan? Aku tahu sih sedikit kalau tentang masa presidenan Pak Habibie. Kalau nggak salah, Pak Habibie itu mewarisi kondisi keadaan yang sangat kacau lah di Indonesia pada saat Pak Habibie menjabat. Kenapa? Kalian tahu nggak? Orde Baru, masa Orde Baru. Oh, yang ada kaitannya sama Pak Harto ya? Iya, Pak Harto. Oh, yang bimbang banget. Nah, iya. Pokoknya kacau banget. Nah, setelah kacau kan Pak Harto itu turun ya, Iya. mundurkan diri. Nah, pas Pak Harto kan wakilnya Pak Habibie. Nah, setelah Pak Harto turun, Pak Habibie itu diangkat jadi presiden. Ini ada fotonya nih, foto pelantikan Pak Habibie. Pada pelantikan presiden Pak Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, di masa-masa ini banyak terjadi kasus-kasus. Oh, berarti itu deket-deket banget ya sama waktu mahasiswa-mahasiswa itu demo. Iya, betul banget. Pas Banyak sekali. krisis moneter ya? Krisis moneter, nah iya. Nah, terus Pak Habibie walaupun singkat nih ya, presidennya kan cuma setahun, Iya. tapi dia memiliki punya peran impact yang bagus banget buat Indonesia. Kalian tahu nggak otonomi daerah? Pernah dengar sih, Nah, tapi Nggak tahu. otonomi daerah itu yang menerapkan yang pertama kali di Indonesia itu Pak Habibie. Jadi otonomi daerah itu ketika pemerintah pusat memberikan wewenang kepada setiap daerah untuk memimpin dan mengelola daerahnya masing-masing. Jadi kalau sudah otonomi daerah, jadi tiap daerah bisa berkembang lebih pesat lah intinya. Terus pas pengangkatan Pak Habibie ada yang bilang Pak Habibie itu sah dan ada yang tidak sah, ngomongnya gitu. Ada yang kontra sama nggak kontra. Kenapa? Karena sesuai dengan ada pasal di Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bila presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Ini yang pro atau yang menerima bahwa Pak Habibie itu jadi presiden lah. Tapi kan ada pihak yang kontra yang nggak menganggap Pak Habibie jadi presiden. Alasannya apa? Alasannya adalah pasal 9 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa sebelum presiden memangku jabatan maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR. Tapi Pak Habibie pengucapan sumpahnya itu nggak di depan DPR sama MPR, tapi malah di Istana Negara. jadi kayak dianggap nggak sah gitu Dianggap ya? nggak sah oleh masyarakat. Pihak yang kontra gitu ya. Iya. Ya, lanjut ya. Ya. Kontribusi Pak Habibie ke Indonesia. Yang pertama itu ya tadi aku udah sebutin itu pencetusan faktor Habibie, teori Habibie yang tadi itu, yang teori crack itu. Iya, yang patah ya. Itu nggak cuma memberikan impact ke Indonesia, itu teori ini juga dipakai di mancanegara, salah satunya di Jerman itu. Teori ini terkenal banget di sana. Terus yang kedua itu pengembangan pesawat. Nah, ini bukti bahwa kontribusi beliau di bidang dirgantara itu sangat besar ya. Iya. Lalu yang terakhir itu beliau membangun proyek Pollux Habibie Internasional. Tahu nggak kalian proyek Pollux Habibie itu apa? Nggak tahu sih. Ini proyek ini tuh bergerak di bidang real estate atau istilahnya kita bilangnya properti di Pulau Batam. Oh iya. Batam Riau. Nah, betul banget toh. Nah, Pak Habibie itu punya cita-cita dulu kalau Pulau Batam itu mau dijadiin tempat pusat ekonomi yang strategis. Soalnya mereka di persimpangan itu kan di laut Cina Selatan, jalur perdagangan, makanya. Nah, kita ke materi yang selanjutnya. Setelah yang terakhir. Dan ini materi yang paling penting menurutku. Kenapa? Karena materi yang ini adalah keteladanan yang bisa kita ambil. Ya kan percuma kan kalau kita udah mempelajari sejarah, udah mempelajari tokoh-tokoh, tapi kita tidak bisa mengambil pelajaran dari orang itu. Ya enggak, menurutku betul kan? Nah, ini menurutku ini aku udah menyimpulin ada beberapa keteladanan yang bisa diambil. Ada 5. Nah, kita masuk ke keteladanan yang pertama, yaitu kita harus selalu mau belajar. Pak Habibie kan terkenal orangnya cerdas banget dan dia terkenal juga orang yang suka belajar.
bahkan dia sampai ke luar negeri kan, dia mau belajar. Jadi kita sebagai siswa juga harus mengikuti beliau, yaitu kita juga harus mau belajar. Ya, soal ini apa ya istilahnya relate sama anak di zaman sekarang ya, harus mau belajar biar kita itu bisa improve gitu ya. Ya, kebanyakan anak muda sekarang kan sukanya malah main HP, game, Rebahan ya. rebahan makanya. Tapi kita harus selalu mau belajar. Terus yang kedua yaitu kritis. Baik dalam bidang usaha, organisasi atau apapun itu, seseorang pemimpin atau Pak Habibie kan sama pemimpin. Nah, dia harus memiliki pemikiran yang kritis. Dan kita sebagai siswa dituntut juga harus berpikir kritis juga dalam menghadapi segala bentuk masalah-masalah yang kita hadapi sebagai seorang siswa. Lanjut. Yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah gigih dan pantang menyerah. Kepintaran tidak akan membawamu kemana-mana kalau kamu tidak gigih dan mudah menyerah. Iya dong. Kalau pintar-pintar doang tapi nggak mau bergerak atau nggak mau usaha, ya dia stuck di situ aja kan. Ibarat motor diisi bensin full tapi nggak digerakin ya gerak ya. Iya betul banget. Yang keempat, mengabdi untuk bangsa. Walaupun lama Pak Habibie itu lama tinggal di Jerman kan ya, tapi dia tidak pernah lupakan bangsanya. Bahkan dia setelah Jerman, setelah mengambil banyak pelajaran di sana, dia kembali lagi kan ke Indonesia dan dia ingin memajukan Dirgantara Indonesia. Meskipun rumornya dulu katanya beliau mau diaduin ya di Indonesia Iya, ya, betul. dia milih ke Jerman karena mau diaduin sama Indonesia gitu katanya ya. Ya betul banget. Nah kita masuk ke keteladanan yang keempat, yaitu mengabdi untuk bangsa. Kita kan tahu walaupun Pak Habibie tinggal lama di Jerman, tapi dia tidak pernah melupakan bangsa kita. Bahkan dia pernah ditawarin karena sangat pintar banget kan Pak Habibie di Jerman, dia ditawarin buat jadi warga negara sana. Tapi apa yang Pak Habibie lakuin? Dia nggak mau, karena dia ingin berkontribusi untuk negaranya sendiri. Jadi kita sebagai siswa juga harus meniru Pak Habibie, harus mengabdi untuk bangsa kita. Terus yang kelima yang bisa kita ambil adalah dari cinta keluarga. Pak Habibie terkenal dengan orangnya yang sangat cinta dan keluarganya tentunya. Apalagi di film Habibie Ainun kan, itu kan Pak Habibie memberikan cintanya yang sangat terhadap Bu Ainun kan. Dan dia menjadikan keluarganya sebagai prioritas. Kita harus meniru itu, oke? Nah, itu tadi 5 keteladanan yang bisa kita ambil dari Pak Habibie. Tapi tentunya masih banyak banget kan keteladanan yang bisa kita ambil selain 5 ini dari Pak Habibie. Jadi menurutmu apakah keteladanan yang bisa diambil? Atau ada kata-kata apa yang tentang fisika gitu? Nah, pemuda zaman sekarang tuh semua itu pengen berubah menjadi lebih baik atau apa. Di rumus fisika tuh ada S sama dengan W per F. S berbanding lurus dengan usaha, dan S berbanding terbalik dengan gaya. Nah, kalau kita mau berubah, maka kita tuh harus memperbesar usaha dan memperkecil gaya. Nah, ini aku juga nemuin kata-kata yang bagus banget dari Pak Habibie. Apa? Pengen tahu nggak? Itu kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. Kenapa? Karena selagi kita masih mau mencoba untuk melakukan hal itu, walaupun keadaannya itu sempit, tapi selama kita masih mau mencoba, kita belum dikatakan gagal. Gitu ya. Jadi kita harus selalu berusaha terus-menerus. Nah, itulah tadi beberapa pemaparan tentang Pak Habibie. Gimana? Udah lebih mengenal Pak Habibie belum? Udah sih Pak. Udah lumayan mengenal lah ya ininya ya. Ya semoga kita bisa meniru beliau lah ya. Semoga lah bisa yang bismillah. Ya betul. Udah Ben? Weh, masuk weh. Kita siap-siap. Siap.